Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Septianingrum, NIM 20410501085. Di sini saya akan menjelaskan tentang gadai dan asuransi. Pengertian gadai. Secara etimologi, gadai berarti al-rohan, yang berarti tetap dan kekal. Sedangkan menurut istilah, gadai adalah menjamin hutang dengan barang yang memungkinkan hutang itu bisa dibayar dengan barang tersebut atau dari hasil penjualannya. Dasar hukum gadai yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan, apabila suatu transaksi itu terjadi di dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai dan tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya, maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadaikannya. As-Sunnah. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Rukun gadai. Yang pertama yaitu adalah akid atau orang yang melakukan akad. Akid ini terbagi menjadi dua, yaitu rohin, orang yang menggadaikan barang, dan murtahin, orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan. Kemudian yang kedua yaitu adalah maqut alaih atau yang diakadkan. Maqut alaih ini juga terbagi menjadi dua, yaitu marhun, barang yang digadaikan, dan dain marhun bih, hutang yang karenanya diadakan gadai. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sigot atau akad gadai. Syarat gadai. Yang pertama itu adalah orang yang berakad atau akid. Syarat yang berhubungan dengan akid adalah orang yang balik, berakal, dan memiliki kemampuan dalam mengatur. Yang kedua itu adalah ijab kabul atau sigot. Syarat dari sigot ini adalah sigot tidak boleh terkait dengan syarat tertentu. Kemudian rohan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu, sebab rohan mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad dalam jual beli. Kemudian hutang atau marhun bih. Syarat dari marhun bih yaitu yang pertama berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. Kemudian hutang harus lazim pada waktu akad. Dan yang terakhir adalah hutang harus jelas dan diketahui oleh rohin dan murtahin. Hak dan kewajiban murtahin dan rohin. Yang pertama yaitu adalah hak murtahin. Murtahin berhak menjual barang gadai apabila rohin tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, dan hasil penjualannya diambil untuk melunasi hutang rohin dan sisanya dikembalikan lagi kepada rohin. Kemudian murtahin berhak menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi oleh rohin. Kemudian yaitu adalah kewajiban murtahin. Yang pertama, murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa seizin rohin atau untuk kepentingan pribadinya. Kemudian, murtahin bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang gadai bila hal tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Kemudian, murtahin berkewajiban memberikan informasi kepada rohin sebelum dan sesudah penjualan barang gadai. Yang keempat, murtahin berkewajiban merawat atau menjaga barang gadai. Hak rohin. Yang pertama, rohin berhak mendapatkan kembali barang yang digadaikannya sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya. Kemudian, rohin berhak meminta ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikannya. Kemudian, rohin berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai. Dan yang terakhir, rohin berhak meminta kembali barang gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan. Kemudian kewajiban rohin. Rohin berkewajiban melunasi barang gadai yang telah diterimanya dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Kemudian, rohin berkewajiban merelakan penjualan barang gadai bila tidak mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian yaitu adalah asuransi. Pengertian asuransi. Dalam ekonomi Islam, asuransi berasal dari bahasa Arab, yaitu takafala yatakafalu, takaful,
yang berarti saling menanggung dan saling menjamin. Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset ataupun tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dasar hukum asuransi. Yang pertama itu adalah terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini menjelaskan bahwa kita sesama umat manusia harus saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan. Kemudian terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 18. Surat Al-Hajj ayat 18 ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus mempersiapkan masa depan kita yang lebih baik. Kemudian dasar hukum selanjutnya itu adalah ijtihad. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dikenal dengan pembayaran diwan. Pembayaran diwan ini dilakukan untuk pembayaran hukuman atau ganti rugi atas pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja oleh salah satu di antara mereka. Kemudian dasar hukum yang terakhir yaitu adalah istishhan. Kebiasaan akilah pada suku Arab kuno ini bertentangan dengan hukum, namun dilakukan untuk mencapai keadilan dan kepentingan sosial, yaitu menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan. Rukun dan syarat asuransi syariah. Yang pertama yaitu adalah kafil, orang yang menjamin, di mana persyaratannya adalah orang yang balik, berakal, tidak dijegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan dengan kehendak sendiri. Kemudian makfulah, atau orang yang berpiutang. Syaratnya adalah orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Kemudian makful anhu, atau orang yang beruntung, dan makful bih, atau utang, baik barang maupun orang. Prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama itu adalah tauhid atau unity. Prinsip tauhid ini merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada di dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak dan langkah serta bangunan harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Prinsip yang kedua yaitu adalah keadilan atau justice. Prinsip kedua dalam berasuransi ini adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menetapkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Prinsip yang ketiga yaitu adalah tolong-menolong atau ta'awun. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong atau ta'awun antara anggota. Seorang yang masuk asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang suatu ketika mendapatkan musibah dan kerugian. Prinsip yang keempat yaitu adalah cooperation. Prinsip kerjasama ini merupakan prinsip yang sangat universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat dari Kholiknya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial. Prinsip yang kelima itu adalah amanah atau trustworthy. Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberikan kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai kebenaran dan nilai keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Itu adalah kerelaan atau al-ridho. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota atau nasabah agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana atau premi yang disetorkan ke perusahaan asuransi yang difungsikan sebagai dana sosial. Dan dana sosial ini memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota atau nasabah yang lain saat mengalami bencana atau kerugian. Prinsip yang ketujuh itu adalah larangan adanya praktik riba. Kemudian prinsip yang ke-8 yaitu adalah larangan maisir atau judi. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu adalah larangan goror. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.